Cek, Pak Hakim, Ya, halo. Pak Iya, Jajal. iya, Bu. Iya, iya. Saya sudah stay. Apa ini udah? Ayo, sok dimulai saja, sok. Oke. Langsung mulai saja Pak Hakim ya. Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua STKIP Bapak Haji Dini Arifian. Yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris Ibu Hikmah. Yang saya hormati Kaprodi Matematika Bapak Yegi. Dan yang saya hormati operator sekaligus tim IT Pak Hakim. Yang saya hormati pula sahabat-sahabat semua mahasiswa STKIP Latan Samasiro. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih bahwasanya pada hari ini mahasiswa semua bisa hadir dalam agenda rapat yang akan membahas mengenai tentang persiapan kita kuliah, yakni diantaranya adalah KRS. Nah, jadi perlu saya sampaikan adalah bahwa untuk Pak Ketua mohon izin tidak bisa hadir karena yang bersangkutan lagi ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Namun sekali lagi saya mohon maaf, saya mungkin akan menyampaikan amanat dari pimpinan Pak Haji Dini Arifian, yakni kepada mahasiswa diharapkan dan diharuskan untuk mengisi KRS sebelum perkuliahan kita dimulai. Nah, KRS ini atau Kartu Rencana Studi ini akan penting sekali yang mana akan menentukan nanti saudara dalam mengampu MK pada semester genap nanti. Kemudian KRS ini dilakukan tidak seperti biasanya atau tidak langsung datang ke kampus, tetapi dilakukan secara online. Nah, ketika KRS ini dilakukan online termasuk pembayaran host to host, jadi nanti kalian akan ada pembayaran host to host. Nah, itu dilakukan semata-mata untuk memudahkan mahasiswa. Nah, dalam hal apa? Supaya mahasiswa dibantu mengingat sekarang masa pandemi, kemudian mahasiswa bisa membayar misalkan SPP atau KRS-an itu cukup tidak harus datang ke kampus. Jadi lebih memudahkan. Nah, itulah kemudian kenapa KRS online dan pembayaran host to host ini digagas oleh atau diinisiasi oleh pimpinan kita, yakni Bapak Haji Dini Arifian, sebagai bentuk terobosan kepada mahasiswa, yang mana tujuannya tiada lain untuk memudahkan mahasiswa dalam hal KRS-an maupun dalam hal pembayaran. Mungkin itu saja sambutan dari saya mewakili pimpinan. Selebihnya saya langsung serahkan ke Pak Hakim. Koordinasi Pemdinas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hakim. Ya. Ya, mangga. Langsung dipimpin aja, Pak ya. Oke, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus. Suaranya kurang jelas Pak Hakim. Oke. Suara jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, sudah Pak. jelas. Oke, di sini mungkin perkenalan dulu mungkin ya. Nama saya Abdul Hakim. Saya staf IT Kabupaten Masiro. Kebetulan akan menjelaskan pembayaran. Ya, suaranya putus-putus. Pak, suaranya putus-putus. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembayaran di Bank BNI melalui sistem virtual account. Suaranya jelas nggak? Udah jelas belum? Putus-putus, Pak. Ini Pak putus-putus. Putus-putus. Ya. Oke, untuk langsung mempersingkat waktu, langsung saja ya ke slide presentasinya. Oke, udah muncul presentasi. Oke, ini tata cara bayaran di 446 dengan konsep virtual account. Jadi pembayaran BNI dengan metode virtual account dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh dengan melalui transfer, dengan teller, dan lain-lain sebagainya. Oke, untuk slide kedua, saya akan menjelaskan dulu tentang virtual account-nya ya. Jadi tolong dipahami slide-nya. Untuk nomor virtual account Bank BNI terdiri dari 16 digit. Untuk contoh nomor VN-nya yaitu terdiri dari 988 00 90 904, terus ada 20 411 001. Untuk penjelasannya untuk 3 digit di awal yaitu 988 itu adalah kode virtual account Bank BNI. Kemudian 5 digit berikutnya setelah kode BNI yaitu 00904 itu adalah kode STKIP Latansa Masiro. Jadi tolong teman-teman mahasiswa kode ini, kode 988 00904 itu tolong dihafalin. Ya, kemudian berikutnya 8 digit terakhir itu adalah masing-masing NPM mahasiswa. Jadi nggak mungkin kalau mahasiswa tidak hafal dengan NPM-nya atau NIM-nya biasanya ya. Jadi 98 kodenya. Ini kode yaitu 0094. Kemudian Maaf, Pak, suaranya putus-putus. Ya, kemudian diiringi dengan nomor NPM ya. Jadi tolong dihafal nomornya TKI dan sama paham ada namanya ada lain saja. Oke, untuk tata cara pembayaran yang pertama yaitu kita menggunakan BNI. Mungkin punya nomor rekening di ARBI biasanya ke sebenarnya itu ada yang di bahasa kemudian masukkan PIN ATM kemudian pilih menu lainnya kemudian pilih transfer lalu
berikutnya yaitu pilih jenis rekening yang Anda gunakan, contoh rekening tabungan misalkan. Itu dari rekening tabungan. Kemudian berikutnya itu pilih virtual account billing. Masukkan nomor virtual account-nya dari contoh yang jelaskan di awal 98 kemudian nomor SPM mahasiswa. Tagih harus dibayar itu sudah disesuaikan dengan ada di keuangan STIP Latansa. Jadi kalau memang ada potongan sekian persen atau kalau tidak ada potongan itu akan sesuai. Terus setelah kalian konfirmasi apakah selesai, kemudian lanjutkan transaksi terakhir itu transaksi Anda telah selesai. Kemudian biasanya muncul kemudian metode atau cara berikutnya melalui mobile banking. Jika kalian di handphonenya punya mobile banking, kemudian itu bisa dilakukan pembayaran virtual account Bank BNI. Untuk tahap pertama itu akses BNI mobile banking dari handphone, kemudian masukkan user ID dan passwordnya biasa gitu ya. Kemudian pilih menu transfer, kemudian tahap berikutnya ketiga itu pilih menu virtual account billing, kemudian pilih rekening debit. Keempat itu masukkan nomor PIN. Contoh ya tadi jelaskan ada menu input baru. Kemudian selanjutnya itu tagihan yang harus dibayar muncul pada layar konfirmasi. Step berikutnya konfirmasi transaksi dan mengisi password. Kemudian pembayaran Anda telah berhasil. Nah, ada beberapa mungkin yang sering saja, ada banking bersama yang semua ya nanti bisa di-share ke teman-teman ini untuk slide-nya yang sering digunakan itu. Nah ini SMS yang biasa dengan menggunakan SMS banking, menu transfer, ini masuk formatnya itu spasi nominalnya 200 tanpa titik tanpa yang maksudnya 2.200 sambung. Kemudian itu atau teller ya. Pak Hakim, maaf suaranya Ya. Kurang jelas. Mungkin mikrofonnya. Nggak tahu juga ini Bu. Ya. Mungkin yang lain sambil baca itu ya, sambil baca slide-nya dari Pak Hakim. Gitu sambil baca slide ya, mungkin karena kan suaranya katanya kurang jelas dan lain-lain. Mohon maaf juga ya, saya nggak tahu nggak paham nih. Soalnya emang tadi saya nyari-nyari ini jelas nih. Jelas kayak gini. Oh itu ya. Ya. Kemudian pilih ke pembayaran BNI virtual account dari cabang atau outlet BNI. Kunjungi ke kantor cabang atau outlet BNI terdekat. Kemudian informasikan kepada teller bahwa ingin melakukan pembayaran PA. Nah, ini biasanya yang paling banyak digunakan. Yang paling banyak digunakan yaitu oleh mahasiswa STI juga itu biasanya mengunjungi teller Bank BNI. Terus serahkan nomor virtual account Anda kepada teller. Teller melakukan konfirmasi kepada Anda. Teller terus memproses transaksi. Apabila transaksi sukses, Anda akan menerima bukti pembayaran dari teller tersebut. Nah, ini biasanya sering digunakan oleh mahasiswa STIE. Sebagian kecilnya itu mulai transfer dan lain-lain untuk teller ya. Kemudian bisa dari agen juga ujungnya dilanjutkan di teller, kunjungan tempat warung kopi atau perusahaan teller agen partner informasikan kepada agen bahwa ini adalah pembayaran virtual account. Hilang
pada agen tersebut. Terus berikutnya itu laporan kembali kepada Anda. Kemudian proses transaksi. Suaranya nggak jelas. Apabila transaksi sukses, Anda akan menerima bukti pembayaran dari agen 46 tersebut. Kalau nggak jelas, mohon maaf ya, kalau bisa dicari ya, artinya sambil dibaca. Nah, emang sebenarnya saya juga dari agen, kemudian saya berikutnya yaitu dari agen bersama. Nah, ini sebenarnya yang digunakan. Kan kalau teman-teman punya ATM, itu bisa digunakan juga untuk memproses pembayaran pekerjaan. Caranya itu masukkan ATM ke mesin ATM-nya, kartu ATM, pilih transaksinya, kemudian pilih transfer. Nah, kemudian transfer ke bank karena beda bank. Nah, untuk ATM semua bisa menggunakan kode Bank BNI, yaitu virtual account STK itu Bank BNI. Kode Bank BNI itu kodenya 009. Nah, terus diikuti nomor di awal. Terus nominal sesuai dengan tagihan kewajiban yang misalkan tagihannya 1 juta, Anda tidak bisa bayar 9.999. Jadi pembayarannya harus sesuai dengan tagihan. Jadi jangan sampai kekurangan bayar pada tagihan yang ditentukan. Gitu. Kalau masih Anda ya, cek dan dia untuk bantu. Terus transaksi akan tergantung dengan ATM tersebut. Biasanya kebanyakan 9% itu beras. Karena jangan sekali ATM. Transaksinya terus. Virtual yang lain sama konsepnya sama. Ada ke yang sering yang lagi familiar, misalkan menggunakan pembayaran saya soalnya untuk harganya menggunakan aplikasi Oppo itu bisa dilakukan. Mahasiswa yang punya aplikasi Oppo itu tinggal transfer di bank, masukkan kode BNI-nya ini dengan 16 digit nomor PIE. Nominal transfer atau ada kemudian di transfer demikian ada setelah yang kali dilakukan dengan selesai, kemudian jika dilakukan transaksi akan berhasil. Nah, ini contoh untuk pembayaran melalui e-banking. Nah, tadi saya berkolaborasi dengan Bagian STE yang kebetulan punya mobil banking. Beliau mentransfer dana sebesar Rp 10.000 atas nama Muhammad Arsyil. Nomor VA-nya yaitu 988 0040 diikuti oleh nomor NIM atau NPM mahasiswa. Nah, untuk gambar pertama ini ya. Kemudian gambar berikutnya yaitu ini adalah transaksi yang tercatat di sistem Bank BNI. Transaksinya berhasil. Nomor VA-nya ini nih Muhammad Arsyil. Kemudian pembayarannya 10.000. Tanggal transaksinya juga tercatat atau terrecord yaitu tanggal 10 sekarang jam 9.58 menit 21 detik. Nah, hasil pembayaran kalian misalkan itu akan terrecord juga di sistem keuangan STKIP Latanca Masiro hasilnya nih. Nah, ini NPM ini kan 2099101
itu atas nama Muhammad Arsil. Nah, untuk menentukannya, ini kode resi di awal, kode resinya 7300883. Saya perbesar ya. Nah, untuk resinya 7800805. Nah, ini akan sama dengan kode resi yang di sini nih. Nah, sini ya. Ini kode jurnal number sama kalau di sistem pengenalan ANSA itu kode resinya. Kalau kode resi di LKMS mungkin ada teks berupa STKIP diiringi dengan nomor resi. Ini contoh pembayaran melalui Bank BRI 46. Oke, mungkin presentasi tentang pembayaran ruangan untuk mengisi KRS online cukup sekian. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan di apa ya namanya ya, diakomodir oleh operator yaitu Pak Jajang. Mungkin saya kembalikan ke Pak Jajang terlebih dahulu ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jadi. Jajang. Ya, mungkin saya ambil alih aja, Pak Hakim ya. Oh iya. Iya, baik Bu Yanti. Baik, untuk penjelasan pertama yaitu tentang pembayaran UPP maupun biaya perkuliahan yang lainnya yang melalui transfer. Mungkin ada yang mau bertanya sementara dari teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait pembayaran. Saya mau bertanya, Bu. Dengan siapa ini? Fauzan Fawasi. Ya, silakan. Bayarannya nggak harus transfer aja kan? Bayarnya kenapa? Kalau kita mau bayaran nggak harus Ya. transfer aja kan? Kalau kita dekat bisa ke sana langsung. Oh ya, ditampung dulu. Pak Hakim, ini mau langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya? Oh, boleh ditampung dulu deh. Tampung dulu ya. Oke, selanjutnya. Saya Bu, ingin bertanya Bu. Oke. Iya, dengan Aswani. ya. Kalau Aswani, misalnya transfernya antar bank itu bisa nggak Bu? Soalnya kan kalau harus ke banknya langsung jauh jaraknya, terus ngantrinya juga lama. Kalau yang antar bank itu biasa kayak transfer kayak mesin paket kayak gitu. Bisa nggak itu Bu? Apa Itu tadi? aja Bu. Yang terakhir? Bisa nggak ya antar bank? Jadi, Kayak kita pesen paket transfer lewat antar bank kayak gitu. oh ya. Ketahuan ya kalau sering pesan online ya. Oke, selanjutnya transfer antar bank ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Silakan sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Sudah? Nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu mau bertanya. Oke, satu-satu ya. Dengan siapa? Pertanyaannya apa? Dengan Najwa mau bertanya, Ya. bisa Ya. dikirim nggak Ibu yang tadi PPT-nya, cara-cara transfernya? Oh ya, Soalnya takutnya salah. PPT-nya bisa dikirim materinya ya. Iya. Iya. Terus ada lagi pertanyaan lain? Udah. Oke. Terima kasih. Selanjutnya
Maaf Bu, ini saya Hernawati dari Prodi Biologi. Ya. Sebelumnya kan ini membahas tentang pembayaran ya Bu ya. Bagaimana Ya. kalau yang belum bisa membayar, apakah masih bisa ikut KRS-an? Oke. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup satu aja. Ya sudah cukup Bu. Cukup. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi sebelum saya serahkan ke Pak Hakim. Ibu, saya terakhir Bu pertanyaan. Ya. Dari Fauzan lagi Bu. Ya. Kalau boleh tahu pembayarannya ada batas akhirnya nggak Bu? Dan batas akhirnya itu kapan Bu? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Akhir pembayaran ya. Oke, saya sudah dulu untuk pertanyaan sesi pertama ya. Saya serahkan ke Pak Hakim. Pak Hakim, untuk pertanyaan pertama, pembayarannya apakah harus transfer atau bisa melalui LKMS juga? Itu Pak Hakim ya. Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Yang kedua, pertanyaan kedua Bu. Pertanyaan kedua, kalau misalnya transfer antar bank bisa atau enggak Pak Hakim? Terus ada berapa pertanyaannya tadi? Saya tidak Ada sekitar 5 pertanyaan. Yang ketiga tadi minta materinya di-upload sih ya. Oh, dua dulu ya mungkin ya. Ya, boleh. Oh, dua dulu ya. Jadi, tadi untuk pembayaran itu bisa, bukan hanya transfer. Teman-teman mahasiswa mau datang ke teller tadi bisa juga dengan menunjukkan nanti kepada tellernya, bilang saja mau melakukan pembayaran. Nah, kalian tinggal tulis nomor nanti teller akan proses. Itu paham ya tadi. Kemudian yang kedua, pembayaran melalui bank lain, teller lain. Bisa juga teller bank dapat juga kode BNI, tapi mereka juga proses, dia tinggal hafal saja nomor PI-nya. Jadi yang terpenting kalian harus dulu memakai Excel seperti ini. Nomor PI apa kalian masing-masing? Apa coba kode-kode di awalnya? Kode-kode di awalnya yaitu 988 00 904 berikut NPM kalian. Nah itu aja. 2 tuh ya, baru kejawab 2. Terus berikutnya Bu Yanti, mohon maaf. Selanjutnya tadi yang minta materinya di-upload Pak. Terus yang selanjutnya batas akhir pembayaran sama kalau belum bisa bayar, siswa masih bisa KRS atau tidak? Sebenarnya itu ranahnya bukan ranah saya untuk menjawabnya. Mungkin Bu Yanti yang harus jawab sebenarnya itu. Itu ya, mungkin saya bantu. Siap. Saya bantu jawab aja. Jadi mungkin tadi Pak Hakim suaranya kurang jelas ya. Nanti saya ulangi lagi untuk pertanyaan pertama tadi. Bayarnya harus transfer atau bisa KLKMS juga? Bisa KLKMS. Pak Hakim ya, untuk pembayaran via transfer ke BNI ini untuk mahasiswa umum dan pengabdian alumni saja ya Pak ya? Kalau tidak salah. Kalau bisa semuanya bayar di bank. Kalau bisa. Jadi tidak merepotkan bagian keuangan. Oh, berarti mahasiswa pengabdian yayasan seperti Fatansa 1, 2, Darko itu bisa juga transfer via BNI ya? Bisa transfer via BNI. Oh iya, oke. Biasanya. Jadi bisa ya? Ya, lanjut next Bu. Terus transfer antar bank itu tadi bisa ya Pak Hakim ya? Selama teman-teman menunjukkan nomor virtual account-nya yaitu
diawali dengan 988000904 diikuti dengan NIM atau NPM teman-teman. Gitu ya. Iya. Kemudian batas akhir pembayaran itu yaitu sampai batas akhir KRS online. Jadi ketika KRS online ditutup, maka untuk pembayaran itu sebenarnya bisa dilakukan sebelum dimulai KRS. Jadi setelah teman-teman setelah UAS semester sebelumnya tuh ya, itu sudah mulai bisa bayar. Kemudian batas akhirnya kapan? Batas akhirnya yaitu sampai dengan KRS ditutup ya Pak Hakim ya. Jadi ya, sampai KRS selesai. KRS-nya kemarin dijadwalkan, KRS-nya dijadwalkan sampai tanggal 16 Maret kalau tidak salah Pak Hakim ya. Iya. 16 Maret. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa bayaran karena masih belum ada uangnya, bisa menyerahkan surat rekomendasi keuangan ke bagian keuangan yaitu Bu Nina Rodotul Mila. Bisa diserahkan ke kampus ya, nanti ke Bu Nina. Nomor WA-nya juga sudah tahu kan ya teman-teman semuanya. Jadi bagi yang belum bisa bayaran, itu bisa mengajukan surat rekomendasi. Jadi jangan khawatir kalau saya belum bisa bayaran semester ini, berarti saya nggak bisa kuliah ya. Tetap masih bisa kuliah, asalkan teman-teman menyerahkan surat rekomendasi keuangan ke bagian keuangan, yaitu Bu Nina tadi ya. Begitu. Apa sudah jelas untuk pertanyaan 5 pertanyaan ini? Ada yang masih kurang jelas? Sudah ya? Ya. Oke. Mungkin kita lanjut ke pengisian KRS online saja ya akhirnya. Oh, ada yang mau bertanya lagi? Ya Pak, Bu, saya izin bertanya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, kan ini soal tentang bayaran kan. Kalau yang menerima beasiswa KIP kuliah itu Bu, bagaimana bayarannya untuk semester 2? Oke, ini saya jawab saja ya Pak Hakim ya. Ya Bu. Untuk mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah, karena biaya UPP itu sudah ditanggung oleh beasiswa KIP kuliah, maka teman-teman tinggal melakukan pengisian KRS online saja. Jadi tinggal konfirmasi saja ke bagian keuangan. Jadi misalnya teman-teman udah login ke si akad, tapi di si akad tertera bahwa teman-teman penerima beasiswa KIP ini belum bisa mengisi KRS atau suruh menghubungi bagian keuangan, silahkan konfirmasi ke bagian keuangan. Ibu, penerima saya dengan nama siapa? Misalnya saya Firmansyah, penerima beasiswa KIP kuliah, saya mau KRS, tapi di si akadnya masih ditutup. Jadi nanti sama Bu Nina, bagian keuangan akan dibuka aksesnya agar bisa KRS-an seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, Pak Hakim ya. Silahkan Pak Hakim. Materi apa Bu? Ada pengisian KRS online tidak? Atau cuma ini aja, bayaran saja? Kalau untuk semester 2 sekarang udah pernah KRS online belum? Teman-teman semester 2. Mungkin kalau semester 4 sama semester 6 mungkin udah ya. Ya. Coba perwakilan semester 2. Semester 2. Suaranya? Belum pernah, Pak, belum. Semester 2. Belum pernah. Ya udah tunggu sebentar ya, saya nyiapin datanya dulu ya. Mohon maaf ya. Ya. Bu Jadi, Wiyanti sok dipandu dulu, saya siapin. Ya, jadi mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ya. Saya buka sesi 2, pertanyaan sesi 2 untuk pembayaran melalui transfer. Jadi
mulai tahun ajaran ini memang STKIP mulai melakukan pembayaran via transfer. Jadi yang dulunya cuma biasa bayar ke LKMS ya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah Hibah Binafsika yang ada di kampus itu, karena keadaan pandemi ya, maka kampus memulai untuk ini ya, pembayaran via transfer ini agar mempermudah teman-teman mahasiswa khususnya yang rumahnya atau tempat tinggalnya jauh dari kampus agar tidak perlu langsung ke kampus, jauh-jauh ke kampus untuk bayaran gitu. Terus untuk kalau misalkan rumahnya yang terdekat itu dengan kampus, apakah bisa ke lembaga pembayarannya? Pembayarannya, kalau sebenarnya bisa sih. Cuman tadi yang seperti disampaikan Pak Hakim itu ya, semuanya mungkin diusahakan untuk bayarnya transfer gitu ya, agar memudahkan bagian keuangan ya untuk menyortir teman-teman yang sudah bayaran gitu sih, kalau dari Pak Hakim yang tadi gitu. Mungkin nanti sambil dijelaskan sama Pak Hakim ya. Iya Bu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Iya Bu, saya Bu. Ya. Untuk pembayaran via transfer ini selama pandemi doang, apa seterusnya? Insya Allah seterusnya. Ya, karena kondisi pandemik makanya kampus berinisiatif untuk melakukan pembayaran via transfer. Tapi insya Allah ini berlaku untuk seterusnya gitu ya. Kalau saya pribadi sih nyamannya langsung Bu. Kalau transfer gitu. Antrinya itu kadang-kadang udah ngantri kita terus kesalahan sistem, balik lagi balik. Masalahnya jauh ke ini. Ya. Sebenarnya bayarnya kan nggak melulu harus ke bank atau ke ATM ya, bagi yang punya mobile banking atau SMS banking. Terus bisa juga melalui OVO tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Hakim itu. Jadi nggak perlu ngantri kalau teman-teman punya mobile banking atau SMS banking atau OVO ya, seperti itu. Dana nggak bisa Bu pakai Dana. Dana, tadi di slide Pak Hakim ada nggak? Kayaknya tadi nggak ada ya? Nggak ada ya Bu ya? Sepertinya sih tidak ada. Coba nanti ditanyakan dulu ya ke Pak Hakim. Baik Bu. Jadi itu ya, yang belum bisa bayaran, jangan khawatir tidak bisa lanjut kuliah. Tetap bisa lanjut kuliah selama teman-teman menyerahkan surat rekomendasi keuangan. File formatnya sudah pernah saya kirim ke grup WA masing-masing angkatan ya, kalau tidak salah. Yang angkatan baru sudah pernah saya kirim belum? Yang angkatan 2020 semester 2 sudah pernah saya kirim format surat rekomendasi keuangan. Pernah ya? Iya pernah. Jadi silakan itu suratnya di print, kemudian diisi datanya, nama, NIM, prodi, semester, alamat rumah kalau tidak salah, kemudian diisi apa yang belum bisa dibayar, misalnya belum bisa bayar UPP semester 2 gitu. Kemudian nominalnya berapa, misalnya 2.200.000 gitu. Jadi nanti kemudian di tanda tangan mahasiswa dan orang tua ya. Tanda tangan orang tuanya di atas matrai gitu. Kemudian misalkan ke Bu Nina. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Ibu pengen bertanya nih sekali lagi. Ya, silakan. Tadi pas slide-nya Pak Hakim itu kan ada tuh pembayaran dengan menggunakan ATM bersama. Nah, di poin 6 itu nominal transfer sesuai dengan tagihan. Kalau misalkan
tidak sesuai dengan tagihan tidak bisa membayarnya, apa nggak bisa nyicil gitu Bu kalau misalkan transfer? Jadi intinya Apakah harus kalau semua misalnya gitu? bayarnya mau, jadi kalau via transfer bisa pembayarannya bisa dicicil atau enggak gitu ya? Iya. Oke, nanti ditanyakan dulu ke Pak Hakim. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Kalau untuk langkah-langkah transfernya misalnya dari ATM atau mobile banking, sudah paham teman-teman? Yang perlu diingat apa? Kalau mau transfer, yang perlu diingat, misalnya ke teller, apa yang perlu ditunjukkan ke teller? Udah Bu. Halo? Apa yang perlu ditunjukkan ke teller kalau misalnya teman-teman mau bayaran? Nomor virtual account. Iya, nomor virtual account-nya yaitu berapa tadi? 988 Ya. 0009 ya. Nomor NPM. Ya, jadi diingat-ingat ya. Nah, Ya. diingat-ingat yaitu 988000904 diikuti dengan NIM atau NPM teman-teman. Yang ya itu berapa digit? 8 digit ya? 20411001 misalnya. Seperti itu. Iya. Gitu ya. Ibu, Ya. izin bertanya. Silakan. Kalau misalkan untuk pembayaran yang dari link itu, apakah khusus yang BNI 46 aja atau bisa dari yang lain? Kayak misalkan BRI link gitu, bisa nggak Bu? Enggak ya? Gimana? Coba diulang pertanyaannya. Untuk transfernya via link, ya. Itu yang khusus BNI 46 kiosnya apa bisa BRI link? Apa bisa dari BRI link? Oke, khusus BNI 46. Oh, khusus. BRI 4. Enggak, ini saya tulis dulu ya. Kalau ini mungkin sama Hakim langsung ya. Iya, siap. Ini dengan siapa? Kalau boleh tahu? Siti Febrianti. Siti Febrianti. Iya. Halo Bu Yanti. Ya. Bu Yanti. Mau saya bantu menjawab Bu Yanti? Boleh, Bu Ana, silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Bu Ana, bagian keuangannya di SIE. Cuma kalau kami sih memang sudah menggunakan virtual account ini udah hampir 2 semester ini ya. Saya mau menjawab pertanyaan yang terakhir tadi, biar tidak menunggu Pak Hakim ya. Nanti pertanyaannya jadi menunggu. Betul. Saya bantu menjawab satu pertanyaan yang terakhir ya. Tadi boleh nggak BRI link? Nah, karena ini sistemnya virtual account, berarti tagihan ada pada akunnya masing-masing. Berarti Anda bisa membayar dengan bank apapun, mau pakai BNI, BCA, BRI, semuanya bisa dilakukan. Layaknya kalau kita bayar di belanja online, misalnya Shopee, kan ada tuh tagihan bayar. Silahkan dibayar nomor resinya ini. Nah, itu sebenarnya nomor virtual account-nya si pelanggan itu gitu. Jadi nggak jauh beda sama pembayaran kita kalau kita transaksi di belanja online gitu. Oke. Jadi berarti jawabannya nanti bisa dibayar pakai bank apapun. Iya, Ibu berarti nanti ketika kita mau membayar ke BRI link, kita tinggal kasih ke nomor virtual account kita aja kan? Masukin aja. Tapi ini tujuannya adalah Bank BNI gitu. Iya. Nah, BNI-nya ini sudah punya akunnya atas nama mahasiswa tersebut. Jadi udah nge-link gitu ke akunnya mahasiswa itu. Oh iya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Ana.
Bu Ana, kalau mungkin pertanyaan yang lain bisa dibantu jawab juga, Bu Ana. Oh, boleh pertanyaan yang mana, Bu Yanti? Jadi pembayaran via transfer itu apa harus sekaligus lunas dalam satu pembayaran atau bisa dicicil, Bu Ana? Sistem ini adalah sistem fixed payment ya, atau tagihan yang harus sesuai dengan tagihannya, harus dibayar sesuai dengan tagihannya. Maka artinya mahasiswa harus membayar sesuai dengan tagihan yang tercantum. Gitu. Jadi tidak bisa mencicil kalau bayar di bank. Sama kayak bayar tagihan belanja online itu, kalau kita belanja di Shopee harganya 20.000, maka kita nggak bisa bayar 10.000 kan? Harus tetap bayar 20.000. Nah, begitu pula dengan pembayaran virtual account-nya BNI ini harus sesuai dengan tagihannya. Ketika tagihannya adalah 1.500.000, maka harus bayar 1.500.000. Tapi kalau memang mau mencicil, bukan di bank tempatnya, di LKMS. Jadi kalau mau bayar lunas, keuntungannya adalah kalau bayar lunas, kita langsung otomatis kebuka isi KRS-nya. Langsung bisa isi KRS. Tapi kalau bayarnya nyicil, harus ada proses lain yang ditempuh oleh mahasiswa. Seperti harus datang dulu ke kampus, bikin surat permohonan, kemudian KRS-nya harus minta dibuka dulu, gitu. Jadi banyak proses yang harus ditempuh kalau mencicil. Tapi kalau bayarnya langsung, dilunasin pakai virtual account-nya BNI ini, akan otomatis terbuka KRS-nya, tercetak KSN-nya, itu salah satu kelebihannya. Oh ya. Berarti Bu Ana, kalau misalnya yang rumahnya di sekitar lokasi kampus masih di Rangkas gitu, mau bayarnya di LKMS tuh, sebenarnya bisa aja ya Bu, cuman nanti menempuh prosesnya juga hampir sama, jadi mahasiswa ke kampus, kemudian bayaran nanti tetap ke bagian keuangan juga ya, jadi nggak otomatis ngelink ke KRS-nya ya, ke si akadnya gitu kalau ke LKMS bayarnya gitu ya Bu Ana. Betul. Jadi sebenarnya sih targetnya kita kan adalah mahasiswa tidak perlu datang ke kampus ya, untuk menghindari untuk menjaga PSBB ini. Maka disarankan walaupun rumahnya dekat dengan kampus, tetap gunakan fasilitas bank ini. Kan bisa pakai datang ke ATM atau datang ke teller banknya, atau pakai SMS banking atau pakai M-banking, semua aplikasi bisa digunakan. Sekalipun itu rumahnya dekat dengan kampus gitu. Jadi sebaiknya sih kalau memang tidak ada kendala yang lain, sebaiknya gunakanlah fasilitas bank itu. Oke, terima kasih Bu Ana. Kemudian terakhir mungkin Bu Ana, tadi ada yang bertanya itu bisa melalui Dana nggak Bu Ana? Kan tadi disebutkan bisa melalui OVO, SMS banking, mobile banking. Kalau melalui Dana bisa? Semua pembayarannya bisa dilakukan selama nomor virtual account-nya tidak salah. Gitu. Bisa pakai Dana, bisa pakai OVO, bisa. Dia bisa merekam nama kita. Bukti transaksi ini berhasil atau tidak adalah kalau namanya muncul atas tagihan tersebut, itu berarti udah benar. Misalnya mau bayar pakai Dana, nomor virtualnya udah benar nih, 988 itu adalah kodenya BNI. Kodenya virtual account-nya BNI 988009. Nah, yang membedakan STIE sama STKIP adalah ujungnya aja. Kalau di STIE kita 00905, kalau STKIP 00904. Kemudian selanjutnya NPM ya. Nah, ketika mau transaksi pakai Dana, tujuannya Bank BNI, kemudian dimasukkan nomor virtual account-nya 988000904 NPM, muncul nama kita, berarti itu sudah benar. Sudah bisa berhasil transaksi tersebut pakai Dana, maupun pakai apapun, aplikasi apapun ya. Karena kan bisa pakai FastPay, pakai berbagai macam aplikasi lah, sekarang kan udah banyak ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Ana. Yang penting pastikan sama-sama. Yang penting pastikan nomor virtual account-nya virtual account-nya benar.
Biasanya NIM-nya itu yang suka salah, mungkin ada 1 digit yang salah, jadi diperhatikan Iya. NIM atau NPM-nya. NPM juga nggak boleh sampai salah. Ya, pokoknya dia ciri-cirinya adalah kalau udah muncul nama kita sebagai mahasiswa di nomor tersebut, berarti itu memang benar. Transaksinya berhasil. Tinggal masukkan pembayaran, kemudian bayar. Oke. Ada lagi? Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Mumpung ada masternya, Bu Ana. Oh, Sudah nggak master sih, berpengalaman. cuma saya sudah berpengalaman. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah Kemarin cukup. ada yang dapat bantuan UKT ya? Ada, Bu Ana. Ya, Semester 3 ada ya. Nah, dari UKT kalau sudah masuk bantuannya, misalnya nih, dapat bantuan, kemudian semester ini udah dibayar semester yang sekarang nih semester genap, dibayarkan dari UKT separohnya. Ada nggak yang begitu, Bu Yanti? Jadi misalnya lagi bisa semester, ya, semester 4 ya misalnya ya dapat bantuan semester 4. UKT. Ya, semester 3-nya kan kelas dapatnya semester 3. Semester 4 ya. Iya. Nah, jika semester genap ini masih ada sisa dari pembayaran UKT-nya itu bisa dibayarkan. Bisa dibayarkan pakai virtual account. Berarti nanti otomatis yang muncul itu sisa tagihan itu ya Bu, setelah dikurangi dari UKT itu ya? Betul, misalnya ternyata sisa yang harus dibayarkannya setelah dikurangi UKT adalah 500.000. Berarti kita ketika membayar virtual account-nya itu cukup 500.000 aja. Gitu. Sama ini mungkin tambahan dari saya, jadi teman-teman mungkin yang belum tahu, yang biasanya bayaran mau bayar UPP-nya aja dulu, UAS-nya belakangan. Sekarang nggak bisa ya Bu Ana ya, karena sudah tagihannya sudah disatukan, jadi UPP dan UAS itu sudah digabung. Jadi begitu pembayaran itu untuk yang semester 2, semester 4 dan 6 itu 2.150.000. Untuk yang semester 2 itu 2.200.000 begitu ya. Jadi nanti khawatirnya pas udah nyampe bank bawa uangnya pas 2 juta, pas mau bayaran ternyata kurang 150 atau kurang 200 gitu. Bu, mau bertanya Bu? Ya, silakan. Berarti Bu kalau yang pengabdian sudah tercantum ya tagihannya misalnya segitu ya Bu? Pengabdian, yang pengabdian yayasan, pengabdian mana? Latansa. Latansa ya Bu. Sudah tercantum, iya, sesuai tagihan yang biasa ada di LKMS itu. Oke Ibu, iya ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Halo, Bu, Ada Bu lagi Yanti. Iya, iya Halo, Pak Bu. Kim. Ini udah siap sih Sudah. untuk iya. RS online. Tapi kuesionernya di hidden dulu ya. Oh iya, baik. Silahkan, saya kembalikan ke Pak Hakim ya kalau begitu. Oke, teman-teman mahasiswa masih stay kan? Apa udah pada kabur? Masih stay Pak. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya dan pertama yang harus dihafal yaitu Bapak, mohon maaf suaranya putus-putus. Ya, tolong dari tadi juga udah putus-putus ya. Oke, untuk halamatnya tolong dicatat ya, https tanda titik 2 / kanan 2 kali siap najebau
Najwa Halo, baku, halo. Najwa baru, Halo. Najwa. 1D. Najwa baru. Tahu? Iya, Najwa. Najbak deh baku. Najwa baku. Najbar tahu 1A. Najwa Iskandar. Halo, ini lagi ngapain? Coba dong. Mohon Diam maaf, yang dulu. lain boleh itu dulu, di mute dulu, di mute, Ya. matikan Halo, dulu halo. ya mikrofon. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak Hakim. Yang lain, yang lain. Suaranya nggak Bisa jelas, lanjut ya. tolong Pak. Iya nih. Ini tolong dicatat nih alamatnya ya. Alamatnya yaitu https://kanan 2 kali terus siak stkip.latansamasiro.ac.id. Sudah? Hafal ya mungkin ya? Halo? Sudah, Ya, Sudah Pak. ya? Sudah, Sudah Pak. hafal? Kalau untuk semester 4, 6 mungkin udah hafal. Kalau untuk semester 2 coba kurakilan. Hafal, Pak. Semester 2. Hafal. Oh, super mantap. Oke Ya, ya, langsung lanjut hafal ya. ya. Saya buka nih alamat yang saya ketik ini kita buka di aplikasi browser. Mau pakai Mozilla, Chrome dan lain-lain itu bisa digunakan. Nah, ini alamatnya siak stkip.latansamasiro.ac.id. Nah, mungkin tahap awal teman-teman mahasiswa sudah dikasih kan username sama passwordnya? Sudah. Sudah ya. Oke, saya sekarang mau masukkan yaitu user password demo ya. Demo. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, masukkan passwordnya. Sudah dimasukkan passwordnya, klik tombol masuk. Nah, untuk tampilan awal dari dashboardnya, teman-teman akan melihat yaitu profil mahasiswa. Untuk mengisi KRS itu ada di menu registrasi. Tolong diingat ya, menu registrasi. Klik tombol menu registrasi. Bapak, maaf, slide-nya nggak ada. Ya nggak ada. Slide-nya nggak ada? Slide-nya masih itu, Pak. Apa? Oh, sorry. Notepad. Iya, saya nggak ada. Oke, tampil tidak? Ulangi ya. Masukkan user NPM dulu. NPM-nya 19.888.001. 19.888.001. Kemudian password yang dibagikan oleh Bu Yanti mungkin ya. Tinggal dimasukkan. Kemudian masuk, klik tombol masuk ya. Nah, di sini akan ada tampilan yaitu menu dashboardnya terdiri dari home, registrasi, nilai, keuangan, cetak KSM, daftar wisuda, ganti password, dan logout. Untuk menu yang namanya registrasi. Nah, muncul itu di sini ada statusnya, tanggal mulai dan tanggal selesai pengisian KRS. Nah, di sini tertera saya baru menyeting sampai dikira tadi kata Bu Yanti itu sampai tanggal 16. Berarti ada sekitar 6 hari lagi ya. Nah, untuk mengisi KRS itu teman-teman tinggal mengklik proses registrasi. Nah, klik proses registrasi. Nah, kebetulan ini angkatannya 2019. Jadi di awal
yaitu NPM-nya 1988-001. Ini hanya user dummy aja ya untuk keperluan presentasi. Nah, kenapa di sini semester 2 tidak ditampilkan? Karena mungkin biar yang bisa menjelaskan ya. Ada kurikulum baru, nanti kalian kalau mungkin udah di semester 4, 6 bisa mengulang, nanti tinggal dikonfirmasi saja ke Bu Yanti ya. Nah, cara mengisinya bagaimana? Ini ada semester 2, 4, 6, dan 8 belum ada ya, karena kan angkatannya baru sampai semester 6. Untuk mengisi KRS-nya, kita sistemnya paket. Jadi harus sesuai dengan jadwal pada semester depan. Sekarang kan semester yang akan berjalan di tahap 2020-2021. Jadi yang kan yaitu semester genap 2, 4, dan 8. Untuk pengisiannya tinggal ambil mata kuliah checklist di semester 4 ya. Checklist sampai sesuai dengan mata kuliah yang terdaftar ya. Setelah checklist semua, kemudian scroll ke bawah, pilih tombol daftarkan ya, tapi daftarkan. Nah, di bawah, nah, proses pengisian KRS sudah selesai. Ini adalah nama-nama yang sudah daftarkan tadi. Sebab 8 MK, jumlah STK itu 19. Oke, itu saja sih. Sebenarnya pengen, tapi dengan catatan ini yang sudah membayar ya. Karena saya tadi kan user dummy ini ke data keuangan supaya bisa mengisi KRS karena dananya sudah dibayar istilahnya begitu. Tapi yang membayar ketika klik proses registrasi itu nggak bisa, dia akan menampilkan data keuangannya belum. Itu saja sih proses KRS-nya. Terus saya pengen mumpung lagi ada Bu Ana ya. Bu Ana masih ada nggak, Bu Ana? Halo, Bu Ana. Bu Ana? Bu Ana? Oh, mungkin udah live ini kali ya. Udah keluar kalau udah live kali ya. Saya pengen Mungkin, sebenarnya pengen apa sih namanya? Pengen simulasi pembayaran yang banyak pertanyaan itu disimulasikan menggunakan mobile banking, karena di salah satu staf Tuan STY itu sudah ada yang menggunakan mobile banking. Jadi pembayaran tagihan berapa bisa dibayar, nanti bisa ngelink ke aplikasi keuangan yang di sini nih. Nah, sini. Ini untuk aplikasi keuangan. Mungkin hanya masih ada, Bu itu Ana. saja pengisian kayak. Oh, masih ada. Masih ada. Halo Bu Ana. Cuma orangnya nggak kemana kali ya. Mungkin nggak standby. Ya, mungkin ada mungkin dari teman-teman ada pertanyaan tentang pengisian KRS online. Silakan Bu Yanti dipandu. Siap. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk pengisian KRS online-nya? Terutama yang angkatan 2020 ya, yang mungkin masih yang masih belum baru. Ini ya, belum pernah, baru mau KRS, baru mau melakukan KRS online. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Pak Hakim, untuk mulai semester ini sudah menggunakan ini ya Pak ya, kuesioner ya. Jadi sebelum KRS nanti teman-teman mahasiswa itu harus mengisi kuesioner online ya? Iya. Jadi sebelum mengisi tadi daftar KRS, daftar mata kuliah, nanti diharapkan pada teman-teman mahasiswa mengisi kuesioner tentang layanan dosen yang sering ditampilkan itu bagaimana tanggapan kalian tentang dosen.
Pak, suaranya nggak adaan, Pak. Ya, untuk kuesioner nanti tolong pada teman-teman mahasiswa itu diisi, dan itu mutlak ya. Terus kalian tinggal menilai, yaitu tentang dosen-dosen pengampu mata kuliah yang sudah berlalu ya, kemarin misalkan diganjil 2021, sekarang kan genap. Jadi yang dinilainya itu semester ganjil kemarin, nama dosennya akan tertera, kemudian isi kuesionernya langsung bisa link ke pemilihan daftar mata kuliah. Ya Bu, sok enggak? Iya. Terima kasih Pak Hakim. Ada yang mau bertanya terkait pengisian KRS online? Bu, saya ingin bertanya. Baik, silakan. Tapi bukan nanya tentang KRS, mau nanya kita terakhir kalau misalnya udah selesai Zoom meeting, nanti boleh nggak Bu minta rekaman Zoom? Soalnya kan tadi suaranya terus sinyalnya juga rada susah. Takutnya ada yang kelewat gitu bagiannya kan, atau kurang jelas, nanti kan kita bisa lihat lagi videonya gitu Bu. Ya, insya Allah untuk rekaman Zoom meeting hari ini, insya Allah nanti diupload di YouTube. Untuk linknya nanti dikirim di grup WhatsApp masing-masing angkatan ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Aku izin bertanya Bu. Silakan. Ya, Firman. Kan misalkan di situ kan kita ngisi KRS kan cuma sampai 8 mata kuliah ya. Kalau misalkan nih kita mengisi pengen lebih, misalkan sampai 10, kurang dari misalkan kurang mata kuliah itu bagaimana? Kan di situ cuma sampai 8 ya, 8 mata kuliah. Kalau misalkan kita pengen lebih nih ya, sampai 10 mata kuliah itu Bu bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mau langsung dijawab aja Pak Hakim? Boleh. Ya, untuk biasanya kita kan firman saya. Kita kan sistem KRS-nya sistemnya paket, apalagi kalau mahasiswanya yang masih baru lah ya, semester 1 semester 2. Itu biasanya tidak diperkenankan mengambil mata kuliah ke atas. Kan di semester 2 itu harus di semester 2. Terkecuali teman-teman mahasiswa yang udah semester 4. Semester 4 ada nilai yang kurang bagus misalkan E atau D, itu diperbolehkan mengambil mata kuliah ke bawah. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin Bu Yanti sih, yang domainnya Bu Yanti tentang BAK, yang lebih bagus Bu ditambahkan. Ya, menambahkan mungkin dari Pak Hakim, seperti yang dikatakan Pak Hakim tadi ya, bahwa sistem KRS-nya STKIP Latansa itu sistem paket ya. Jadi mahasiswa diperkenankan untuk mengisi KRS online sesuai mata kuliah yang ada di semester yang mahasiswa tersebut mau ambil. Misalnya angkatan 2020 berarti semester 2, silakan diambil mata kuliah paket yang ada di semester 2. Semester 4 misalnya, kalau kemarin ada beberapa yang mengulang untuk semester sebelumnya. Jadi mungkin beberapa ada misalnya 4 MK itu diambil pada semester 3 ya. Untuk yang semester kemarin itu semester 3 diambil 4 MK, sisanya karena semester 1 itu masih ada mata kuliah yang belum ditempuh, maka diambillah pada semester ganjil kemarin. Gitu. Jadi mengambil MK di semester 3 dan semester 1 seperti itu. Seperti itu ya, Firmansyah. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman yang lain, izin ya. bertanya. Silakan. Ini kan misalnya kita udah memenuhi persyaratan untuk bisa mengisi KRS seperti bayaran UPP, isi kuesioner, tapi waktu web Siakat STKIP-nya diakses, pas mau isi KRS itu
keterangannya jadwal pengisian KRS sudah ditutup. Itu kenapa ya, Bu? Ya, kalau boleh tahu, kapan ini mengakses si akadnya? Dari tiap hari saya coba akses terus sih, Bu. Cuman emang yang keluar di laman webnya kayak gitu. Baik. Iya, mungkin. Ya, silakan Pak Hakim. Kalau menemukan halaman seperti itu, teman-teman mahasiswa dianggap masih belum melakukan pembayaran. Walaupun sudah membayar di LKMS, namanya di LKMS kan tidak link, tidak integrasi, tidak langsung. Nah, kalau dapat tadi atas nama Nabila mungkin ya? Iya, Pak. Nabila bayar di bank itu udah otomatis itu langsung bisa KRS. Saat ini juga misalkan atau besok fixnya, soalnya datanya belum saya kirim ke Bank BNI, saya baru nge-create datanya tadi pagi sama data dummy doang. Besok insya Allah udah bisa house to house payment ke bank. Coba kalau Nabila besok bayar langsung di bank atau transfer atau apa tadi yang udah dijelaskan Bu Ana, itu insya Allah bisa langsung. Itu aja sih. Ya, mungkin saya tambahkan ya Pak Hakim. Mungkin karena Nabila sudah bayar ke LKMS ya, maka Nabila perlu konfirmasi ke bagian keuangan, ke Bu Nina itu ya, kirim WhatsApp ke Bu Nina bahwa sudah melakukan pembayaran, agar nanti dibukakan akses begitu sama Bu Nina. Seperti itu ya Pak Hakim ya, kalau pembayaran melalui LKMS ya? Iya, betul. Jadi kalau pembayarannya via LKMS, pembayarannya tidak real time. Kalau di LKMS, iya. Tuh, paling nunggu jeda. Diproses dulu. Tergantung user keuangannya. Kita aja sih. Iya, betul. Oh, terus pada saat itu juga kalian udah bisa langsung buka. Itu bedanya begitu ya? Betul. Baik, semoga menjawab pertanyaan Nabila. Ada pertanyaan lain? Ada yang mau bertanya lagi sebelum diakhiri? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Hakim, ada yang mau disampaikan lagi? Atau sudah cukup? Sudah sih cukup. Baik, terima kasih untuk partisipasinya pada Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Pak Hakim, Bu Ana, ataupun dari saya juga bisa membantu teman-teman melakukan pembayaran via transfer ataupun pengisian KRS secara online. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Hakim atas partisipasinya dan teman-teman mahasiswa juga. Kami akhiri, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.